Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Musafa Santoso Handayani, yang kedua Nadima Sofia Maulida, yang ketiga Neri Rosmianingsih, dan ketiga Nur Fadri Ayuningsih. Di sini kami akan mempresentasikan tentang layanan bimbingan konseling. Layanan bimbingan konseling adalah bagian integral dari pendidikan di Indonesia dalam upaya membantu siswa agar mencapai perkembangan yang optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Oleh karena itu, pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah menjadi tanggung jawab bersama antara personel sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, konselor, dan pengawas. Kemudian fungsi bimbingan konseling. Layanan bimbingan dan konseling mempunyai beberapa fungsi, yaitu fungsi pemahaman, pencegahan, pengentasan, pemeliharaan dan pengembangan, penyembuhan, penyaluran, adaptasi, penyesuaian, perbaikan, dan fasilitasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Thohirin, fungsi layanan bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan konseling yang pertama adalah fungsi pemahaman. Fungsi ini bertujuan agar dapat membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya dan lingkungannya, misalnya pendidikan, pekerjaan, dan norma-norma agama. Kemudian saya, Nadima Sofia Maulida, NIM 201200149, akan menjelaskan mengenai fungsi pencegahan atau preventif. Pencegahan dalam dunia kesehatan mental didefinisikan sebagai upaya mempengaruhi dengan cara yang positif dan bijaksana lingkungan yang dapat menimbulkan kesulitan atau kerugian sebelum kesulitan atau kerugian itu benar-benar terjadi. Selain itu, fungsi ini juga berkaitan dengan upaya konselor senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya, supaya tidak dialami oleh konseli. Melalui fungsi ini, konselor memberikan bimbingan kepada konseli tentang cara menghindari diri dari perbuatan atau kegiatan yang membahayakan dirinya sendiri. Adapun teknik yang dapat digunakan adalah pelayanan orientasi informasi dan bimbingan kelompok. Beberapa masalah yang perlu diinformasikan kepada para konseli dalam rangka mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak diharapkan diantaranya bahayanya minuman keras, merokok, penyalahgunaan obat-obatan, pergaulan bebas, dan perilaku menyimpang lainnya. Fungsi pengentasan. Maksudnya, apabila seorang siswa mengalami suatu permasalahan dan ia tidak dapat memecahkan permasalahannya sendiri, lalu ia pergi ke pembimbing atau konselor, maka yang diharapkan oleh siswa yang bersangkutan adalah teratasinya masalah yang dihadapinya. Siswa yang mengalami masalah dianggap berada dalam suatu kondisi atau keadaan yang tidak mengenakan, sehingga perlu diangkat atau dikeluarkan dari kondisi atau keadaan tersebut. Masalah yang dialami siswa juga merupakan suatu keadaan yang tidak disukainya. Oleh sebab itu, ia harus dientas atau diangkat dari keadaan yang tidak disukainya. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan bertujuan untuk membantu konseli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercapai dalam dirinya. Fungsi ini memfasilitasi konseli agar terhindar dari kondisi-kondisi yang akan menyebabkan penurunan produktivitas diri. Pelaksanaan fungsi ini diwujudkan melalui program-program yang menarik, kreatif, dan fakultatif atau pilihan sesuai dengan minat konseli. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan juga berarti memelihara segala sesuatu yang baik yang ada pada diri individu, baik hal itu merupakan pembawaan maupun hasil-hasil perkembangan yang telah dicapai. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan dalam suatu kegiatan atau program bimbingan dan konseling sebenarnya terkait langsung pada ketiga fungsi, yaitu pemahaman, pencegahan, dan pengentasan.
Dalam menjalankan fungsi pemeliharaan dan pengembangan, konselor seringkali tidak dapat berjalan sendiri, melainkan perlu bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nari Rusmianingsih. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang fungsi penyembuhan. Fungsi penyembuhan yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat kuratif. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada konseling yang telah mengalami masalah baik menyangkut aspek sosial, pribadi, belajar, dan karir. Teknik yang dapat digunakan adalah konseling dan remedial teaching. Selanjutnya, fungsi penyaluran. Fungsi ini yang membantu konseling memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi, dan menampakkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, dan keahlian. Ciri-ciri kepribadian lainnya adalah dapat melaksanakan fungsi ini konselor dan kerjasama dengan pendidikan lainnya di dalam maupun di luar lembaga pendidikan. Dan yang selanjutnya, fungsi adaptasi. Fungsi ini membantu para pelaksana pendidikan, kepala sekolah, staf, konselor, dan tutor untuk menyesuaikan program kependidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseling. Dengan menggunakan informasi yang memadai, dengan menggunakan atau memperlakukan konseling secara tepat, baik dapat memilih dan menyusun materi, memilih metode dan pembelajaran, maupun menyusun pelajaran yang sesuai dengan kemampuan dan keahlian konseling, dan juga dengan kecepatan konseling. Fungsi ini juga dapat membantu dalam menyelesaikan program pendidikan, minat, kemampuan, kebutuhan klien dengan menggunakan informasi yang memadai dari klien. Konselor juga dapat membantu menyesuaikan dengan kemampuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fajri Ayuningsih akan meneruskan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menyampaikan apa itu fungsi penyesuaian. Nah, fungsi penyesuaian adalah salah satu fungsi dari bimbingan dan konseling untuk membantu peserta didik dalam menemukan fungsi dan perkembangannya secara optimal. Yang kedua, ada fungsi perbaikan, yang mana fungsi ini bertujuan untuk membantu peserta didik dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Yang selanjutnya ada fungsi fasilitasi atau fungsi fasilitas, yang mana fungsi ini adalah salah satu fungsi untuk membantu peserta didik dalam menemukan perkembangan dan pertumbuhannya agar bisa berjalan secara selaras, optimal, dan serasi untuk bisa mencapai tujuan dari bimbingan konseling yang mana bisa diterapkan dalam diri pribadi masing-masing serta dapat berlaku seimbang dalam diri konseling pada peserta didik. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.